SMP. Mulai, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Herni hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu Mersi. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Bu. Syukurlah kalau begitu. Oh iya Bu. Kita nih baru sempat ngobrol-ngobrol nih ya. Maaf kemarin kalau ada halangan. Iya, ya, saya lihat Ibu sibuk gitu, jadi ya udahlah mencari waktu yang apa namanya yang kira-kira lapang gitu, nggak apa-apa lah. Anak-anak gimana kabarnya Bu? Sehat-sehat, alhamdulillah Bu. Alhamdulillah sehat. Suara saya terdengar jelas gak ya? Soalnya jadinya Kedengeran Bu. Bagaimana? Sepertinya ada hal yang bergelut nih di pikiran Ibu. kedengaran jelas nggak Bu sekarang? Kedengeran? Kedengaran jelas ya? Iya, iya. Iya gimana Bu? Gimana? Tadi saya pindah tempat dulu soalnya. Oh, iya. Ya tadi kemarin itu kan ini ya apa namanya eh apa namanya suatu hal yang sedikit mengganjal gitu. Saya coba pengen sharing sama Ibu gitu. Gitu sih. Ya, terus jadi apa yang saya bisa bantu untuk mengatasi permasalahan Ya murid? kira-kira Ibu ada waktu Bu Kesayangan sekarang Ibu Bu? ada Bu. Insya Allah ada waktu untuk membicarakan. Hmm. Jadi apa Iya, yang saya ini bisa bantu untuk mengatasi permasalahan murid iya kesayangan ini Ibu yang itu? Terus mm, apa kira-kira apa yang iya, Ibu harapkan dari hasil penelitian kita ini? iya. Eh, saya kan punya anak murid satu nih Bu. Memang kalau di kelas ada aja ya ininya ya apa namanya permasalahannya. Nah satu ini anak murid saya Sony memang sering tidak hadir di sekolah. Nah saya sih berharap dari pertemuan ini ada pencerahan lah buat saya begitu ya. Eh, dan juga bisa mendapatkan solusi yang terbaik gitu karena udah beberapa hal yang sudah saya lakukan ternyata masih 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 belum terlihat hasilnya begitu. Itu sih Bu. Mudah-mudahan dari pertemuan kita ini ada pencerahan. Kayak gini sih Bu. Baik. Kira-kira masih ada yang lain nggak yang ingin Ibu dapatkan? Ya. Paling ini ya Bu. Apa namanya ada um, muncul ide gitu muncul ide untuk aksi nyata apa sih yang bisa saya lakukan mungkin bisa saya lakukan gitu untuk siswa ini gitu sebagai kroni ini. Iya, iya. Semoga kita nanti akan mendapatkan pemecahan ya Bu. Amin ya rabbal alamin. Boleh Ibu ceritakan tentang anak kesayangan Ibu yang si Roni itu? Ya jadi ya itu sebenarnya sih ini sudah langsung di semester pertama ya. Jadi memang sering tidak hadir gitu ya. Tapi pas masuk di semester yang kedua ini malah lebih sering gitu ya. Lebih sering. Saya sudah coba lakukan dari semester satu tuh kunjungan. Dua kali panggilan gitu. Orang tuanya memang belum bisa hadir. Kemudian akhirnya saya kunjungi lah ke rumah Roni gitu ya. Tapi jadi apa namanya? Saya bisa melihat langsung ternyata memang kondisinya adiknya sakit, kemudian dia juga sambil merawat ibunya begitu ya. Jadi memang ya kondisinya seperti itu gitu. Seperti itu ya Bu. Jadi Roni ini tidak hadir karena menunggu adik dan ibunya yang sakit. Begitu Bu Herni. Iya,
Jadi memang bergantian ya, adiknya sakit, kemudian ibunya juga mungkin karena, menunggu di rumah sakit kelelahan gitu ya. Jadi ya mau tidak mau dia menjadi, apa namanya, buat gantiin gitu ya, karena ada satu lagi adiknya yang sekolah juga gitu. Jadi ya, begitulah kondisinya begitu, Bu. Lalu Seperti itu. ada hal lain nggak yang berarti? Hmm. Karena memang ya, kondisi Roni ini kalau diceritakan ya, apa namanya, ayahnya juga memang apa namanya tuh masuk ke karena kriminal ya. Jadi ayahnya juga memang selama ini sudah beberapa tahun ini tuh masih di penjara begitu Bu. Jadi yang menopang kehidupan Roni ini ya ibunya gitu, dan akhirnya ya Roni ketika ibunya sakit ya mau tidak mau Roni menjadi tulang punggung keluarga seperti itu ya. Jadi memang kondisinya seperti itulah Bu. Itulah mungkin ya, apa namanya, terlihat di situ, salah satunya, penyebab gitu. Tapi kan, ya tidak bisa seperti itu juga, kemudian harus ada nih hal-hal apa yang bisa dilakukan. Saya pikir kan begitu, gitu ya. Makanya, saya coba untuk sharing-sharing gitu. Oh, seperti itu. Jadi dari Bu Herni sendiri itu apakah sudah ada kunjungan ke rumah Roni tersebut untuk Betul. menanyakannya gitu? Betul, saya sudah, melakukan kunjungan 2 kali, Bu, waktu itu ya. Jadi pertama, karena memang dipanggil itu tidak hadir, kemudian, apa namanya, akhirnya saya coba untuk memanggilnya kembali begitu. Dan, akhirnya ya saya coba kunjungi gitu, oh ternyata memang kondisinya seperti itu dengan satu kotak, apa namanya, yang mereka tinggal gitu ya, semacam kalau dibilang kontrakan sih nggak kontrakan ya, karena cuma ada satu kotak kemudian sama apa kamar mandi gitu. Jadi mereka satu keluarga di situ kumpul di situ ya semuanya. Itu 2 kali saya coba untuk apa namanya melakukan, tapi ternyata eh, apa namanya penguatan-penguatan yang kita lakukan, kunjungan juga ternyata masih belum memberikan apa namanya apa bantuan atau perubahan terhadap Roni gitu ya dengan ketidakhadirannya gitu. Seperti itu. Seperti itu Bu. Hmm, jadi memang kondisi kondisi yang membuat Roni seringkali tidak masuk sekolah gitu ya. Jadi memang sangat ini ya agak prihatin juga ya anak-anak masa sekolah tapi dia harus menjaga keluarganya gitu ya karena memang karena keadaan jadi bukan maunya dia sih karena Ferry sendiri kira-kira tindakan apa yang bisa ibu lakukan agar kembali bisa memotivasi Roni untuk kembali ke sekolah tapi tetap bisa membantu keuangan keluarga. Ya. Kalau menurut saya ya Bu, apa namanya melihat kondisi seperti itu memang tadinya tuh saya gimana gimana caranya gitu ya, karena cukup eh, kompleks gitu ya di situ. Nah, saya coba barangkali memang perlu adanya kolaborasi gitu ya dari pihak sekolah, dari pihak mungkin juga teman-temannya begitu, mungkin juga dan apa namanya masyarakat di lingkungan sekitar tempat Roni tinggal gitu. Artinya memang butuh nih kolaborasi yang nyata gitu. Uh, Misal seperti ini yang terpikir oleh saya gitu ya. Eh, karena memang kan yang menjadi salah satunya adalah kondisi ekonomi ya. Itu terlihat seperti itu. Nah, barangkali dari sekolah mengadakan penggalangan dana yang sifatnya memang sukarela seperti itu.
apa namanya, tidak ada paksaan apapun gitu. Dengan kondisi-kondisi yang seperti ini memang pertama ya memang kita harus bisa bantu gitu. Nah, itu sih yang terpikir dan memang perlu adanya gabungan antara ya tadi saya bilang kalau dari sekolah ya anak-anak mereka juga harus dipahamkan kepedulian juga kepekaan mereka begitu. Kemudian dari barangkali bisa juga menggandeng komite gitu ya Bu, agar bisa lebih luas gitu apa yang bisa sih dibantu dengan kondisi siswa yang seperti ini. Kalau misalkan kita membantu apa namanya PMI ya dana PMI atau JIS dan lain sebagainya itu memang sudah kewajiban dan ini menjadi sebuah tantangan ketika ada keluarga besar dari ini ya, dari sekolah gitu yang memang harus dibantu ya memang itu juga kita harus turun tangan secara bersama-sama gitu. Wujudnya yang saya terpikir gitu ya bisa kita memberikan uang, kemudian sembako barangkali ya bahan-bahan kebutuhan pokok gitu. Dan juga apa ya? Barangkali kalau dari masyarakat lingkungan sekitar yang mungkin berperan di sini RT atau RW begitu ya. Di tempat tinggal Roni itu bisa bantu untuk mengurus KJP barangkali. Yang terpikir sih itu ya Bu ya. Agar ini bisa memberikan apa ya, bisa membuka lah istilahnya membuka pintu untuk mereka juga bisa bergerak lebih luas gitu, seperti itu. Gitu ya Bu ya. Oke oke oke. Berarti artinya dari Ibu sendiri itu sudah melakukan aksi nyata yang bisa diberikan secara langsung kepada anaknya ya Bu ya. Seperti itu. Iya betul, betul Bu. Jadi memang kita itu kan bentuknya dalam bentuk ini ya, apa namanya dalam bentuk bantuan gitu ya. Dalam bentuk bantuan. Barangkali juga ketika bantuan itu bisa menjadi pembuka, saya pikir ada hal-hal yang lain gitu yang bisa kita lakukan gitu Bu. Misal, kalau menurut saya ya, misal kalau dari ini kan memang terkait dengan apa namanya tuh apa namanya tanggung jawab keluarga gitu ya. Nah di sini barangkali dari ibunya gitu ya, dari masyarakat mungkin bisa memberikan pekerjaan yang mampu lah ketika ibunya sudah sehat gitu ya. Atau ada pekerjaan-pekerjaan ringan yang Roni bisa bantu-bantu oleh masyarakat sekitar gitu, seperti itu. Atau barangkali ada hal-hal lain yang bisa dilakukan, barangkali mungkin apa ya? Bisa oh ya menyediakan sepeda yang bisa digunakanlah untuk sekolah sehingga mengurangi biaya apa namanya transportasi gitu untuk Roni sendiri seperti itu sehingga dananya bisa digunakan untuk apa namanya tuh memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok seperti itu sih Bu yang terpikir oleh saya begitu ya gitu. Seperti itu. Ya, jadi gini, kalau dari lingkungan masyarakat sekitar tempat Roni tinggal itu, menurut Ibu apa yang bisa mereka lakukan untuk membantu Roni dan keluarga? Seperti istilahnya ya, paling enggak membantu atau meringankan beban keluarga dari Roni gitu. Iya, uh, memang yang selama ini sudah dilakukan oleh masyarakat sekitar tetangga-tetangga itu ya Bu, mereka juga mereka cukup respect ya, membantu dalam misalkan ada makanan atau apa begitu ya. Tapi itu memang kan tidak tidak setiap hari ya, tidak setiap hari gitu. Nah, maksud saya yang seperti tadi yang lebih lebih jangka panjang gitu misalkan tadi ya membantu untuk pengurusan KJP karena Roni ini memang belum belum punya KJP seperti itu. Barangkali itu pengurusannya bisa dipermudah, dibantu oleh pihak RT seperti itu ya. Dan ya tadi untuk ibunya barangkali ada pekerjaan yang ya barangkali cuci gosok barangkali begitu ya Bu
Itu saya rasa itu juga bisa, karena kan kita tidak bisa men-support bantuan saja ya, tapi kita bisa memberikan istilahnya kail gitu ya, untuk mereka bisa mancing sendiri gitu, seperti itu. Oke, oke. Kita yang Jadi, oke, jadi menurut Bu Herni lebih baik dikasih kail ya supaya dia ada pemikiran untuk berusaha ya. Kalau misalnya langsung dikasih istilahnya seperti umpan gitu, dia tidak ada pemikiran untuk berusaha ya. Jadi dikasih kail dan disupport juga ya, biar pemikiran dia agak lebih maju dan mau ada perubahan seperti itu Bu Herni. betul betul betul. Ya, jadi memang kalau menurut saya kan kita tidak bisa selalu memberikan mensupport saja begitu ya, tapi juga harus ada apa sih hal lain yang bisa, cara-cara lain yang bisa kita yang bisa kita berikan, tapi mereka memiliki usaha untuk itu gitu. Untuk survive gitu dengan kehidupannya gitu. Seperti itu sih Bu. Nah, selain itu apalagi menurut Ibu Herni yang bisa dilakukan? Ya, rencana rencana ini ya memang baru rencana ya. Artinya saya perlu langkah-langkah selanjutnya, rencana aksi selanjutnya. Memang saya perlu berkoordinasi dengan pihak sekolah. Saya pikir di dalam hal ini pemangku jabatan ya yang berwenang di sekolah, termasuk ke BK juga. Selama ini saya memang sudah berkoordinasi dengan BK terkait hal ini gitu ya. Dan teman-teman di BK itu sangat mensupport, dan memang pada saat kunjungan pun mereka juga menemani saya gitu. Jadi memang BK juga mengetahui persis kondisi Ron ini seperti apa gitu. Nah, tinggal bagaimana menyusun langkah bersama dengan pihak yang berwenang, karena memang kalau bentuknya penggalangan dana itu kan perlu ada istilahnya yang memang berwenang yang menyampaikan begitu ya, seperti itu. Itu sih rencana aksinya. Kemudian kalau sudah terkumpul kita bisa membaginya dengan bisa berupa uang, ada yang berupa uang dan ada yang berupa sembako. Seperti itu ya Bu. Ya mudah-mudahan sih ini bisa menjadi solusi yang terbaik. Amin, amin. Oke, jadi solusinya seperti ya, jalan ceritanya seperti itu yang Bu Herni ingin ceritakan tentang masalah anaknya. Oke, baik Bu Herni, terima kasih. Iya, terima kasih Bu atas waktunya nih Bu. Udah Sama-sama Bu Herni. Ada ide-ide baru yang muncul ketika tadinya saya agak tertutup gitu ya. Oh iya, berarti ada yang harus melebarkan ide-ide yang lain dan perlu berkolaborasi dengan teman-teman yang lain, gitu. Pihak-pihak yang lain. Jadi merasa agak lega ya Bu. Bisa muncul ide-ide untuk menyelesaikan mahasiswa yang Betul, seperti betul, itu. betul. Terima kasih. Ya, Iya. sama-sama Bu Ya. Herni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik Bu Herni. Ya, gimana nih? Anak-anak aman di kelas? Ya Bu Herni, begini ya, maaf ya saya mengganggu waktu. Iya, gimana Bu? Ada yang ingin saya bicarakan nih terkait permasalahan saya di kelas Bu Herni. Jadi saya mempunyai murid, ada murid saya yang bernama Rizka gitu ya. Saya melihat perilaku dia itu tuh menurut saya kurang terpuji. Jadi ada murid saya ini namanya perilakunya kurang baik banget deh menurut saya itu Bu Herni. Jadi memang ada jadi permasalahannya di siswa ya Bu ya. Terkait dengan apa tuh Bu? Sifatnya Tadi gini, saya sih berharap setelah saya berbicara dengan Bu Herni,
saya punya solusi itu untuk menghadapi Rizka ini, terutama saat Rizka ada di dalam pembelajaran saya terkait perilakunya yang istilahnya tidak enak, seperti misalnya dia malas, terus dia suka bolos, dan itu dia enggak cuma untuk diri dia sendiri, dia suka mengajak-ngajak teman-temannya begitu Bu ya. Itu saya gimana ya, nggak suka banget gitu. Iya, iya. Jadi jadi kira-kira dari pertemuan ini Ibu ingin mendapatkan apa nih kira-kira gambarannya ke depannya? Masih di-unmute, Bu? Oh, ya. Untuk kedepannya sih saya ingin merubah perilaku apa namanya perilakunya ya, karena dia yang pertama tuh selalu datang terlambat pada saat pembelajaran saya, kemudian dia juga berlaku tidak sopan ke saya, juga kepada teman-temannya, kemudian juga merespon ketika saya pembelajaran saya itu ya, respon tidak baik, suka bolos, terus apalagi suka mengajak teman-temannya bolos. Menurut kalau menurut saya termasuk anak yang kurang baik ya Bu Hani. Jadi saya mau ada perubahan anak tersebut gitu. Jadi saya sih sudah memanggil anaknya gitu ya, memanggil anaknya, terus berkolaborasi dengan guru BK, guru bidang studi yang lainnya seperti itu. Cuma masih belum ada perubahan juga gitu pada anak tersebut. Iya, tadi kan Bu Mercy menyampaikan ya perilaku baiknya apa namanya tidak bisa apa namanya aktif ya, baik bisa aktif dalam pembelajaran, kemudian tidak bolos, tidak mengajak bolos teman-temannya, begitu ya. Apa namanya? Nah, kalau misalkan saat ini Bu Mercy melihat dengan kondisi begitu, kira-kira ada di posisi mana tuh? Kalau dinilai apa Bu Mercy sekarang kalau dinyatakan dalam angka nih ya, kira-kira posisinya di posisi mana? Sampai Nah, kalau menurut saya ya, siswa tersebut itu ada di angka 5 gitu ya. Kenapa saya memilih angka 5 gitu ya, Bu? Karena dia itu suka datang terlambat. Udah gitu dia suka bolos. Yang kadang-kadang dalam pelajaran saya itu dia suka mengajak temannya juga untuk bolos Bu, jadi dia tidak bolos sendiri, Anda istilahnya kayak provokator untuk udahlah nggak usah masuk pelajaran Bu Mercy, udahlah nggak usah ikut apa ini kelasnya Bu Mercy gitu. Itu kayaknya apa ya, menyepelekan gitu, menyepelekan pada saat pembelajaran saya seperti itu Bu. Makanya saya beri di angka nilai 5 saja. Jadi nilai 5 itu tadi karena memang sikap-sikap yang apa namanya siswa tadi ya, siswa tadi ada di dengan sikap tersebut itu memilih 5 ya, gitu ya. Oke. Menurut Bu Mercy sendiri gitu, apa kira-kira yang apa namanya yang barangkali bisa melihat gitu ya Bu Mercy, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi gitu sama siswa ini gitu ya. Menurut Bu Mercy sendiri kira-kira Jadi gini Bu Herni, menurut saya sih ya dalam pemandangan saya, apa karena dia memang
anak seorang guru di sini ya. Jadi apa yang dia lakukan itu dia merasa benar, tidak ada merasa salah. Kenapa sih dia merasa benar? Segala sesuatu yang dia lakukan, dia perbuat itu karena mungkin besar kepalanya dia ada ibunya jadi suatu pembelaan buat dia. Jadi istilahnya perbuatan dia itu Saya eh, Ah, eee, saya tidak masuk ke kelas Bu Mercy ini, karena nanti suatu saat memang kalau Bu Mercy marah atau negur saya, dia merasa sungkan dengan orang tua saya, maka Bu Mercy tidak akan marah atau tidak akan memanggil saya atau orang tua saya, karena, di situ ada orang tuanya sebagai guru guru di situ juga, menurutnya yang pasti akan membela dia. Jadi perbuatan salah pun dianggap itu tidak salah, begitu ya Bu. hmm, iya. Ini Bu Mercy, saya agak-agak ini tadi agak terputus-putus nih. Mohon maaf. Ya, jadi memang Iya. ada beberapa penyebab ya. Ada nggak Bu penyebab yang lain Bu yang bisa barangkali bisa apa namanya yang apa namanya tergambar dari sikap tersebut ya? Kalau menurut saya sih, penyebab lainnya ya kan tadi yang saya bilang penyebab karena ada orang tuanya juga di situ. Kalau penyebab lainnya sih kalau menurut saya, karena dia itu memang, apa ya, dikatakan malas terus, karena terlalu apa ya, terlalu dimanja mungkin sama orang tuanya ya, terlalu dimanja terus terlalu dialemin apa yang dia kata atau yang dia perbuat itu, istilahnya di terlalu dibelain gitu, terlalu ini jadi istilahnya jadi besar kepala itu anak tersebut begitu. Itu Iya betul. penyebab lain. Jadi memang perlu ada hal yang dapat bisa eh, apa namanya mengatasi hal tersebut ya. Eh, pastinya gitu. Nah, kalau dari Bu Mes sendiri gitu, melihat kondisi anak seperti itu, kira-kira langkah apa Bu yang bisa Ibu bisa kembangkan gitu ya untuk menangani siswa yang saya rasa memang tidak semua semua sekolah juga apa namanya menemukan siswa-siswa seperti ini ya. Iya, Kira-kira iya. mm, Kalau menurut saya sih yang terutama ya, saya tuh manggil apa, wali kelasnya terlebih dahulu ya. Saya panggil wali kelasnya, setelah saya panggil wali kelasnya, saya menanyakan di pelajaran mana saja yang istilahnya dia yang, berlaku seperti itu ya. Kemudian, saya berkolaborasi dengan guru BK agar istilahnya, supaya ada penanganan-penanganan khusus, biar, anak tersebut, bisa untuk merubah sikapnya seperti itu. Kemudian juga saya lapor ke orang tuanya dengan cara pendekatan orang tuanya itu eh, pada saat ini lebih dekat sama siapa supaya istilahnya agar dia mau mendengarkan dan percaya kalau kelakuan anaknya itu seperti itu yang saya lakukan sih Bu, ya. mm, jadi memang apa biar yang melangkah awal ya berarti ke wali kelas ya Bu ya. Iya betul. Emang ini memang siswa ini anak guru begitu ya Bu ya? Iya, dia memang anak ibu guru di sekolah ini gitu. Jadi istilahnya Hmm, kalau kata kita kan agak songong gitu, mentang-mentang anaknya ngajar dulu di sini. hmm. Pernah nggak Bu ngobrol-ngobrol dengan ibunya langsung begitu? Kalau Pernah. untuk ngobrol-ngobrol sih saya pernah, cuma, istilahnya nggak langsung to the point ke anaknya langsung begini sih, apa, eee, anaknya yang begini, yang begitu, cuma, nanyakan, ya kemana mana dulu, Bu, gimana dengan kondisi anak tersebut kalau di rumah seperti ini, seperti itu, gitu ya. Cuma itu aja sih kalau misalnya untuk secara langsung saya juga kayaknya agak-agak kurang enak juga, takutnya dia nggak terima atau marah, menurut dia anaknya, "Oh nggak seperti itu kok, oh nggak seperti ini kok," gitu. Jadi, memang belum secara to the point sih gitu untuk,
mengatasinya ya. Mungkin saya Jadi juga rada-rada sungkan gitu ya Bu, takut nanti ada. Jadi iya, jadi saya untuk mengumpulkan guru-guru yang lain dan kolaborasi guru BK juga. Jadi istilahnya biar ada apa namanya keterlibatan guru-guru lain atau guru BK untuk mengetahui anak itu benar-benar seperti ini kelakuannya seperti itu. jadi memang kalau langsung rada-rada sungkan gitu ya, takutnya malah menimbulkan konflik yang baru gitu ya Bu ya. Iya, baik. Kira-kira tadi kan sempat berarti langkah awal berarti Ibu berkoordinasi dengan wali kelas, kemudian juga BK gitu ya, untuk bisa menangani anak ini begitu ya. Setelah itu apa lagi Bu kira-kira yang perlu dilakukan? Saya sih pendekatan ke anaknya juga ya istilahnya saya tanyakan juga lebih dekat lagi itu saya lebih rangkul lagi saya perhatiin lagi anak tersebut supaya istilahnya dia tidak tidak apa namanya tidak akan melakukan hal seperti ini lagi gitu jadi perhatian penuh deh pada anak-anak tersebut dalam jangka waktu misalnya beberapa bulan gitu supaya anak tersebut ada perubahannya gitu. Jadi memang tetap dipantau begitu ya, seperti Iya itu ya betul Bu Bu. ya. Oke, apa namanya kira-kira untuk rencana ini kan tadi rencana yang sudah Ibu akan lakukan. Kira-kira apa namanya rencana aksinya begitu Bu, realnya seperti apa Bu? Rencana aksinya untuk ya rencana tindak lanjutnya gitu. Supaya ini Oh, benar-benar bisa tepat tertangani gitu. untuk rencana yang bisa tertangani sih ya kalau memang tadi cara tersebut udah saya lakukan masih nggak bisa juga masih tidak mau juga ya mau nggak mau rencana realnya itu saya sendiri yang langsung ngomong ke orang tuanya dan istilahnya saya eh, paling enggak memberikan bukti otentik gitu otentik kepada orang tuanya ini loh anak anak ibu seperti ini gitu saya sudah kolaborasi dengan guru BK atau guru yang lainnya gitu kalau misalnya anak ibu sudah apa sih namanya tidak menghargai pada jam pelajaran saya gitu jadi langsung ngomong langsung ke orang tuanya dan memberikan bukti nyata kelakuan anaknya ada di saat jam pelajaran saya itu langkah dari saya. Artinya memang orang tua juga harus tahu ya Bu ya. Saya pikir tadi langkah-langkah Betul. yang Ibu sampaikan itu sudah bagus. Artinya apa namanya apa namanya prosedur-prosedurnya sudah bagus untuk bisa dilaksanakan tadi ya dengan berkolaborasi dengan wali kelas, kemudian juga guru BK. Tentunya di guru BK pun sudah ada pembinaan ya Bu ya. Iya Kemudian betul. juga terakhir dengan tentunya yang paling penting ya orang tua harus tahu dan itu apa namanya orang tua harus bekerja sama untuk itu gitu pahit dan apa istilahnya manis dan pahitnya anak kan kita harus tahu gitu ya tidak hanya kita bisa memberikan apa ya melihat di rumah manis mungkin bisa saja ya di rumah manis gitu ya Bu jadi anak baik gitu tapi dia memberikan mencari perhatian di sekolah misalkan seperti itu atau di tempat yang lain. Iya seperti itu ya istilah kalau menurut saya sih ya apa sih walaupun dia seorang guru situ dia harus bijak gitu ya waktu di sekolah ya perlakukan dia seperti murid waktunya dia di rumah ya perlakukan dia sebagai anak gitu jangan ada pilih kasih atau yang lainnya saya rasa gitu aja sih buat aja gitu ya. Oh, jadi saya jadi ini nih merasa Iya, senang betul. senang ada solusi atau tercurahkan permasalahan saya dengan Bu Herni dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak ya Bu Herni atas waktunya Iya, mau mendengarkan saya, mau ngasih solusi saran terbaik buat saya seperti itu Bu Herni.
Iya, Terima kasih iya banyak. sama-sama Bu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi apa namanya langkah awal ya kita untuk mendidik Iya, anak-anak tuh ya. Kadang memang perlu seorang guru tuh perlu ada tantangan-tantangan tersendiri ya. Dan dari tantangan-tantangan iya itulah betul. kita bisa banyak belajar sebetulnya. Dari masalah-masalah yang kita Betul hadapi kita banget. banyak belajar. Iya. Baik, terima kasih Iya, Ibu, apa namanya, iya, sudah sharing juga dan tentunya ini pembelajaran juga buat saya. Terima kasih, iya. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam.